Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan ND. Jadi kedatangan kami pada pagi hari ini akan melakukan penyuluhan yang temanya itu mengenai jajan sembarangan. Jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama kakak Beatrix Efrandia, biasa dipanggil Efran. Kakak di sini sebagai moderator. Dan saya Alinsena Tagale, biasa dipanggil Nancy. Di sini saya sebagai pembaca doa. Di sini saya Fitri, saya sebagai pemateri. Jadi baik, sebelum kita membuka acara penyuluhan kita pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua kata dan membuka acara penyuluhan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Jadi baik, terima kasih kepada moderator dan mahasiswa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi baik, selamat siang kakak mahasiswa dan anak-anakku sekalian. Selamat siang Ibu. Yang pertama patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita diberikan bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan penyuluhan. Jadi baik anak-anak, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kami karena kami merasa bahwa kedatangan kakak-kakak mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan ND ini membawa pengetahuan bagi kami. Jadi baik anak-anakku sekalian, kakak-kakak di sini mereka datang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang jajan sembarang. Jadi untuk anak-anakku sekalian, dengarkanlah dengan seksama, jangan ribut, jangan buat ulah, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak dari mahasiswa Prodi D3 Keperawatan ND dapat diserap, dimengerti, dipahami oleh adik-adik sekalian. Jadi baik, pada kesempatan ini saya membuka acara kita pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya berikan kembali kepada moderator. Baik, kepada Ibu Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih untuk sepatah dua katanya. Selanjutnya sebelum kita membuka acara penyuluhan kita pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada petugas doa untuk melakukan doa pembuka. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkanlah saya membawa doa ini sesuai ajaran dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan kegiatan kami. Ya Bapa, mohon perlindungan-Mu sepanjang kegiatan kami. Semoga apa yang kami dapat berguna bagi diri kami dan masa depan kami. Nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, terima kasih untuk petugas doa. Untuk adik-adik, ini kakak mau sabar sedikit. Jadi baik adik-adik, di sini kakak ada ice breaking sedikit untuk adik-adik. Jadi kalau misalkan kakak bilang salam sehat, ada jawabnya sehat selalu sambil tangannya itu ditaruh ke dada. Oke, langsung saja kita mulai. Salam sehat, Sehat selalu. sekali lagi salam sehat, Sehat selalu. Baik, terima kasih adik. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya.
Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Baik, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan kita, yaitu bahaya jajan sembarangan. Adik-adik pasti suka toh jajan-jajan? Suka. Di sini kakak mau tanya, biasanya jajan apa sih yang adik-adik sering beli? Cilok, Bakso, terus manis-manisan, Gorengan. gorengan, es teh. Ya, itu saja. Kak. biasanya adik-adik tuh beli di mana? Di pinggir jalan, kakak. Oh, di pinggir jalan. Baik, kakak jelaskan sedikit ya. Ya, kakak. Jadi, jajanan sembarangan itu tuh makanan yang dibeli tanpa diperhatikan kebersihannya, kesehatannya, begitu. Biasanya tuh makanan yang seperti adik-adik sebut tadi, permen, terus ini minuman manis, snack-snack, toh, gorengan, itu tuh ada salah satu makanan yang sebaiknya kita hindari saja. Karena apa? Contohnya itu gorengan. Gorengan itu tuh kan biasanya dijual di pinggir jalan, toh. Itu tuh dapat mengandung minyak yang sudah digunakan berkali-kali. Itu tuh juga tidak bersih, dihinggap lalat, terus debu, terus kendaraan motor juga lewat-lewat, toh, jadi kan tidak bersih berkali-kali. Itu tuh juga tidak bersih, dihinggap lalat, terus debu, terus kendaraan motor juga lewat-lewat, toh, jadi kan tidak bersih. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu permen dan cemilan manis. Biasanya kan tinggi gula, atau biasanya kan ada rasanya kan manis, toh. Nah, itu tuh dapat menyebabkan adik-adik masih sakit gigi. Adik-adik mau kalau misalnya sakit gigi? Tidak mau. Itu toh, jadi sebaiknya dihindari saja. Terus yang ketiga itu minuman pemanis seperti soda, atau makanan kemasan yang mengandung gula, sebaiknya itu dihindari ya. Minuman yang pewarna, minuman yang manis, itu tuh tidak baik buat kesehatan. Adik-adik tahu tidak dampak dari jajanan sembarangan itu apa? Tahu, Kakak. Apa? Sakit perut. Iya, benar. Terus Sakit gigi. iya, seperti kakak jelaskan tadi toh. Iya, Kakak. Nah, jadi dampak bahaya jajanan sembarang itu ada 3. Yang pertama, kesehatan fisiknya ada, yaitu gangguan pencernaan, toh. Jadi makanan yang tidak bersih kan dapat menyebabkan diare, muntah-muntah, sakit perut, toh. Sakit gigi juga. Terus yang kedua itu tuh kesehatan mental dan perkembangan. Konsentrasi belajar adik-adik juga terganggu. Karena apa? Karena pola makan adik itu tuh tidak baik dan buruk. Terus selanjutnya kebersihannya. Itu yang paling baik yang harus kita lihat, kebersihan dan kesehatan. Makanan dari sumber yang tidak jelas itu tuh dapat membawa kuman, bakteri, itu tuh meningkatkan risiko infeksinya adik-adik. Nah, selanjutnya itu cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya itu ada 2 cara. Yang pertama, batasi uang jajan. Adik-adik tuh nanti kalau misalnya ke sekolah bawa uang jajan itu cukup 5.000 ya.
Kalau misalnya lebih dari 5.000, pasti adik-adik tuh tergiur untuk membeli jajan-jajan yang di luar sekolah. Pokoknya beli jajan-jajan yang tadi kakak bilang tadi, gorengan, permen, apa segala macam toh. Terus yang kedua itu membawa bekal dari rumah. Itu tuh bagus buat adik-adik. Di sini siapa yang bawa bekal dari rumah? Saya. Nah, bagus sekali. Tingkatkan lagi adik. Nanti sampai rumah kasih tahu orang tuanya, Mama, tadi tuh kami dapat penyuluhan dari kakak-kakak mahasiswa. Kalau misalnya datang ke sekolah itu tuh bawa uang jajan itu jangan terlalu lebih, cukup 5.000 atau 4.000, 3.000. Dulu kakak saja pergi ke sekolah bawa uang jajan 2.000. Itu saja sudah lebih dari cukup karena kakak bawa bekal dari rumah. Terus kasih tau mama juga lebih bagus bawa bekal dari rumah. Itu Terus berikutnya cara memilih jajan sehat. Kakak kasih kalian 7 tips. Nah, tips yang pertama itu perhatikan kebersihan makanannya. Tips pertama ini itu memastikan bahwa jajan-jajan yang adik beli itu tuh sehat. Karena apa? Dengan memperhatikan kebersihannya tadi tuh, dia melihat makanan itu tuh dihinggapi lalat atau tidak, aman dari paparan debu atau tidak. Nah, dengan adik-adik memperhatikan kebersihan makanan itu kan bagus toh untuk menghindari penyakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hindari makanan yang mencolok. Pastikan adik-adik suka toh makanan-makanan yang berwarna-warni, warna pink, warna ungu, warna biru, pokoknya yang warna-warni lah. Itu tuh hal yang harus dihindari. Karena apa? Karena biasanya makanan yang mencolok itu tuh mengandung pewarna berbahaya yang harus adik-adik hindari. Karena zat tersebut dapat juga memicu terjadinya kanker atau penyakit yang tidak diinginkan. Itu Terus yang ketiganya, perhatikan bungkusan makanan. Adik-adik hindari. Tapi tunggu dulu, kakak lihat adik-adik ini kayak sudah bosan nih. Ya, kita sudah ngantuk. Kita ada breaking dulu Ayo, sudah kita bangun dulu. Bangun ya adik-adik. Kalau kakak bilang in, adik-adik maju. Begini lompatnya. In, maju. Kalau misalnya kakak bilang do, mundur. Yang tidak salah nanti kakak kasih hadiah. Mau? Mau. Nah, mulai. In. In. Do. In. Do. Abis. Do. In. Do. Oh, ada siapa? Densi kakak. Oh, salah. Berarti adik ini tidak terlalu konsentrasi Lebih konsentrasi lagi. Ayo. 1, 2, 3. In. Do. In. Ada konsentrasi. Ayo, lebih konsentrasi lagi Fokus. Kali ketiga ini harus benar semua, tidak boleh salah. In. Dot. In. Oke, benar. Silahkan dulu. Terima kasih.
Nah, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga itu perhatikan bungkus makanannya. Perlu adik-adik hindari jajanan yang ataukah makanan yang berat-berat itu seperti nasi. Pokoknya kue-kue yang biasanya jualan tuh, biasa jual-jual tuh yang berasal dari koran yang bekas ataukah kertas yang bekas, itu tuh hal yang harus adik-adik hindari. Karena apa? Bahan tersebut itu tuh rentan sekali terkontaminasi dengan virus dan juga bakteri. Karena kemasan tersebut itu kita tidak tahu bagaimana asal muasalnya toh. Kita tidak tahu yang tadi tuh pemilik pertamanya koran, karena kita tidak tahu di koran itu tuh mungkin ada tinta bolpen atau tinta-tinta yang biasanya, pokoknya tinta-tinta lah. Itu tuh kita kan tidak tahu. Sebentar tinta itu tuh mestinya terkena makanan toh, jadi kan itu tuh tidak baik sama sekali. Terus yang berikutnya, jangan tergiur dengan harga murah. Pasti adik-adik suka tuh kalau beli makanan yang sudah manis, terus bikin kenyang, terus ukurannya juga besar. Dan yang paling bagus itu, apalagi harganya murah. Adik-adik pasti suka tuh beli jajan-jajan yang harganya murah. Iya, suka kakak. Jangankan adik-adik, kakak saja suka, jangankan orang tua, kakak saja suka dengan harga-harga yang murah. Itu tuh juga salah satu yang harus kita hindari ya adik-adik, karena kita tuh harus lihat harga murahnya itu tuh, harganya murah kan pasti makanan-makanannya itu kan tidak berkualitas, itu juga mempengaruhi kesehatan yang adik-adik. Itu tuh harus dihindari ya adik-adik, tidak boleh lagi membeli makanan yang harganya murah. Selanjutnya, perhatikan kebersihan jualannya. Ini tuh salah satu tips yang bagus juga. Kenapa kita harus pilih, maksudnya penjualannya itu penjualnya itu harus bersih. Karena kita harus memperhatikan benar-benar kebersihan penjualnya. Karena semakin bersih tempat jualannya, maka semakin layak jajannya itu tuh harus dimakan. Karena apa? Karena kalau misalnya penjualnya bersih, otomatis makanannya juga Bersih. Kalau misalnya penjualnya kotor, kayak kukunya panjang, rambutnya macamnya tidak terurus, itu pasti makanan juga Tidak bersih. Iya, benar sekali. Terus berikutnya itu harus pilih jajanan yang tertutup rapat. Kita itu tidak boleh membeli makanan yang di tempat terbuka, apalagi tidak tertutup rapat toh. Karena apa? Jajanan tanpa penutup dapat berpotensi terkontaminasi oleh asap kendaraan motor, terus debu, juga lalat yang hinggap di atas jajanan. Itu tuh sangat-sangat tidak bersih dan tidak sehat. Berikutnya, membawa alat makanan sendiri. Itu tuh juga bagus. Adik-adik pasti tuh suka makan bakso, gado-gado, terus apa lagi? Gorengan. Iya, benar sekali. Salah satunya tuh bakso, gado-gado, mie ayam. Itu kan biasanya makanan itu piring, sendok, terus gelas, air minumnya itu kan biasanya disediakan oleh penjualnya toh. Iya. Itu tuh sebaiknya dan perlu untuk
hindari hal-hal yang tidak diinginkan karena apa? Kita kan tidak tahu mangkok itu tuh sebelumnya dimakan oleh siapa. Terus air yang dicuci itu juga dipakai berkali-kali. Itu tuh juga tidak sehat sama sekali. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Materi. Selanjutnya di sini kakak ingin terima kasih Pak Materi. Selanjutnya kakak mau tanya nih, untuk adik-adik semua apakah sudah mengerti apa materi yang telah disampaikan oleh kakak Fitri tadi? Sudah, Kak. Oke, baik. Kalau memang adik sudah mengerti, baik. Tadi adik bilang adik sudah mengerti. Kalau memang adik mengerti, apakah adik ada pertanyaan? Ada, Kakak. Baik, jadi adik bisa memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya nanti kakak Fitri yang akan menjelaskan. Baik, Kakak. Pada kakak Fitri, saya persilakan. Terima kasih. Adik-adik ada yang mau bertanya? Ada, Kakak. Baik, sebelum kita memulai pertanyaan, Kakak mau tanya dulu. Adik-adik masih ingat tidak yang Kakak moderator tadi bilang salam sehat? Masih kakak. Kita ulangi dulu satu kali ya supaya lebih semangat. Salam sehat. Sehat selalu. Ulangi tambah satu kali. Salam sehat. Sehat selalu. Iya, baik sekali. Sebelum mulai pertanyaan, nanti perkenalan nama dulu ya. Di sini siapa yang mau bertanya? Saya Kakak. Ya baik, silahkan. Atas nama siapa? Jadi baik Kakak, perkenalkan saya Adesina Tagale, biasa dipanggil Bensi. Di sini saya mau bertanya Kakak, kenapa ya Kakak kalau kita makan gorengan itu tuh kadang bisa sakit perut? Itu kenapa Kakak? Itu saja. Iya Kakak. Baik guys, sekarang kakak akan jawab pertanyaan dari adik Denzi. Kenapa kalau misalnya kita makan gorengan itu tuh sering sakit perut? Iya. Karena makanannya itu kan dijual di pinggir jalan toh, biasanya terkontaminasi atau dihinggapi lalat, terus debu juga kan di pinggir jalan toh, terus kendaraan motor juga lewat-lewat, asapnya juga. Itu jawaban dari kenapa makan gorengan itu tuh biasanya sakit perut. Bagaimana Adek? Apakah sudah mengerti dengan jawabannya? Sudah Kakak, terima kasih Kakak. Baik ya, terima kasih. Oke, sekarang kakak ingin mengevaluasi adik-adik lagi apakah sudah mengerti atau tidak pertanyaan kakak tadi. Di sini kakak ada dua pertanyaan. Yang pertama itu cara mengatasi jajan sembarangan itu tuh, terus yang keduanya yang keduanya itu dampak jajanan sembarangan. Di sini siapa yang ingin menjawab? Saya Kakak. Siapa yang mau bertanya adik-adik? Saya Kakak. Ya, sebutkan nama. Nama saya Bimsi Kakak. Di sini saya akan mau menjawab pertanyaan dari Dam. Di sini siapa yang mau bertanya? Saya Kakak. Ya. Siapa dulu nih yang pertanyaan pertama? Saya Kakak. Atas nama siapa? Jadi baik, nama saya Bimsi Kakak. Di sini saya mau menjawab dampak dari jajan sembarang. Di sini itu tuh ada yang pertama itu ada gangguan pencernaan. Terus
Yang kedua itu sakit perut atau diare. Yang ketiga keracunan makanan. Yang keempat masalah berat badan seperti kegemukan atau kekurusan. Itu saja kakak. Iya benar sekali. Terus siapa lagi? Saya kakak. Ya, atas nama siapa? Anjali kakak. Cara Cara mengatasinya itu yang pertama itu kakak bawa bekal dari rumah. Terus yang kedua itu kurangi uang jajan. Itu sudah. Iya benar sekali. Aplaus dulu untuk teman kita Anjali. Adik-adik masih semangat? Masih kakak. Kita ulangi lagi salam sehat gue. Baik kakak. Salam sehat. Sehat selalu. Iya semangat sekali. Sekarang kita kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kurang dan lebihnya saya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Jadi baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mendengarkan apa yang disampaikan apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih juga untuk kepala sekolah, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan di sekolah ini. Sebelum kita menutup penyuluhan kita, saya izinkan kepala sekolah untuk memberikan sepatah dua kata untuk menutup penyuluhan kita pada pagi ini. Pada kepala sekolah saya persilakan. Jadi baik, terima kasih untuk mahasiswa Prodi 3 Keperawatan IKT yang sudah memanfaatkan materinya. Mari kita berikan aplaus untuk kakak-kakak kita. Oke, jadi baik, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah berpartisipasi mendengarkan dengan seksama, terus memberi pertanyaan, pokoknya ada hubungan timbal balik antara kakak-kakak mahasiswa dengan adik-adik semuanya. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak karena mahasiswa Prodi 3 Keperawatan ini sudah meluangkan waktu mengunjungi sekolah kami. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu semoga apa yang sudah dibicarakan tadi akan Ibu pahami dan mampu melaksanakan. Jadi baik, waktu selanjutnya saya berikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada petugas doa untuk menutup acara penyuluhan kita pagi ini dengan doa penutup. Para petugas doa saya persilakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini sesuai ajaran dan keyakinan saya, yaitu iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kelancaran pada kegiatan penyuluhan ini. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kami dan menjadi amal yang berkah. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari dengan bijaksana. Dan sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah
Terima kasih kepada adik-adik yang telah mendengarkan penyuluhan yang kami berikan. Jika ada yang kurang, kami minta maaf sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih.